saya izin menguntaikan beberapa kalimat untayan dari keresahan saya. Dunia semakin berkembang, perilaku manusia pun kerap membangkang. Terkekang bukan karena sebuah kemajuan, tapi otak yang kian melambung kencang. Perilaku tak beretika banyak kita temukan. Bukan hanya mereka yang tidak mengerti pendidikan, namun mereka yang tengah mengenyam pendidikan. Bapak Ibu, ini hanyalah sebuah untayan kalimat yang mengandung apa? Bukan mengandung bawang ya Bapak Ibu ya, tapi mengandung sebuah keresahan. Keresahan kita sebagai orang tua akan generasi muda kita ke depannya itu seperti apa? Ya, Kalau yang Bapak Ibu ya baru saja kita saksikan, disodorkan fenomena-fenomena negatif ini, gejala yang terjadi di lingkungan kita, kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan. Mereka tuh mudah ngelakuin kekerasan. Mereka tuh mudah sekali melakukan sebuah diskriminasi, melakukan sebuah ketidakadilan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami dan menghargai perasaan orang lain. Ada kasus kekerasan rumah tangga KDRT. Seringkali terjadi karena pelaku pasangan yang melakukan KDRT itu nggak dapat memahami, menghargai perasaan pasangannya atau korbannya. Sehingga mereka ngerasa nggak bersalah ketika melakukan kekerasan itu. Contohnya juga bullying. Bahkan beberapa orang ketika melihat fenomena bullying ini bukan lagi melihat sebuah arah negatifnya, tapi melihat bahwa anak ini itu sebenarnya punya predikat baik loh, punya banyak prestasi yang baik loh. Nah, tapi kenapa dia melakukan bullying? Karena itu tadi, tidak memiliki empati. IQ-nya bagus, dia punya segudang prestasi, tapi EQ-nya, emotional intelligence-nya. Nah, mereka yang melakukan bullying itu juga sama melakukan, posisinya melakukan KDRT. Mereka nggak memahami, nggak menghargai perasaan si korban. Dan bahkan mereka nggak ngerasa bersalah sudah melakukan bullying, sudah melakukan sebuah kekerasan, ketidakadilan terhadap temannya. Mereka ngejotosin, mereka melempar. Katanya itu hanya bercanda. Nah, sesuatu hal yang tanda kutip ya negatif itu dibuat sebuah hal bercanda. Maka kurang empati itu bisa menyebabkan fenomena-fenomena negatif yang terjadi di lingkungan kita. Nah, itu peran penting keluarga, peran penting orang tua menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya bercanda dalam sebuah kekerasan. Tidak ada yang namanya ketika kita sadar bahwa kita punya emosi ini, maka kita bisa menyampaikan, aku lagi sedih, aku lagi kalut. Kalau kamu datang kepadaku juga mengalami hal yang sama dan berharap kamu bisa menceritakan atau curhatlah istilahnya ke aku minta maaf banget ya untuk saat ini aku nggak bisa. Nah, dengan kita menyadari emosi diri sendiri, kita juga bisa loh menyadari emosi dan membantu orang lain itu memahami apa sih yang terjadi, apa sih yang sedang dirasakan oleh orang itu. Nah, yang kedua adalah emotional regulation, mengelola emosi, kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dengan cara yang sehat, seperti tadi yang saya sampaikan. Ketika diri sedang nggak baik-baik saja, ketika diri sedang lagi fluktuatif banget, tiba-tiba, waduh, aku capek banget, sehingga menyebabkan aku punya emosi yang nggak nyaman, yang lagi, mungkin aku lagi marah nih, maka dia perlahan-lahan untuk merasakan bahwa oh emosi yang hadir ini emosi marah dan aku sadar nih aku berada di tempat kerja. Kalau aku menggunakan emosi marah ini sepanjang hari,
maka relasi kerjaku itu akan terganggu, akan nggak nyaman. Karena komunikasi yang aku keluarkan, bahasa yang aku keluarkan pun akan juga, tanda kutip, akan juga marah-marah gitu ya. Responnya akan terkesan marah. Padahal sebenarnya aku nggak marah sama dia. Tapi Migrasi. bagaimana Allah itu menciptakan dua telinga satu mulut untuk apa? Untuk kita betul-betul aktif mendengarkan daripada aktif berbicara. Ketika seseorang berbicara di depan kita dengan kita, cobalah untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Nah, PR nanti untuk yang di breakout room, kita menemukan kata kunci apa sih yang sering diucapkan atau kalimat kunci yang sering disampaikan lawan atau kawan bicara kita. Nah, dengan seperti itu kita akhirnya bisa mendengarkan secara aktif. Nah, ketika kita sudah tahu nih kalimat atau kata kunci yang sudah sering disampaikan oleh kawan bicara kita, kita berusaha untuk open minded, ya. Maka kita bersikap terbuka untuk belajar tentang pengalaman orang lain, bahkan jika berbeda dari pengalaman kita sendiri. Nah, teman-teman, di sini tugasnya apa? Tugasnya adalah satu, mendengarkan secara aktif. Teman-teman nanti semuanya temukan kata kunci atau kalimat kunci yang disampaikan oleh kawan bicara. Kemudian kita cari pengalaman apa sih yang kita dapat atau insight apa sih yang kita dapat dari cerita teman kita. Nah, kemudian kita berlatih empati. Teman-teman semuanya di sini nanti setelah active listening, open minded, kemudian kita berlatih empati. Kita latih kemampuan teman-teman semua untuk memahami, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan membayangkan diri ketika berada di posisi mereka. Dengan mungkin kalau misalnya cerita yang disampaikan adalah cerita membahagiakan, maka kita turut berbahagia. Ketika cerita yang disampaikan adalah sebuah kesedihan, maka kita turut bersedih. Nah, Mbak Nuri, apakah ketika kita mendengar cerita sebuah kemarahan, kejengkelan, apakah kita ikut marah atau ikut jengkel juga? Iya, tetapi juga dengan kalimat yang ditata dengan bagus. Aku memahami kejengkelan kamu, walaupun aku tidak berada di posisi kamu, tidak pernah berada di cerita kamu, tapi aku bisa yang merasakan sebuah kejengkelan, sebuah kemarahan yang sudah tersirat dari wajah kamu. Dan itu nggak apa-apa banget. Karena kamu patut untuk marah, karena kamu patut untuk jengkel. Dan itu adalah sebuah emosi dasar yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, itulah cara kita melakukan sebuah empati. Nah, teman-teman nanti melakukan sebuah empatinya apa? Bergantung pada cerita dari kawan bicara. Nah, kemudian helping others. Helping others ini adalah memberikan sebuah bantuan. Bantulah teman kita yang sedang berbicara itu ketika mereka membutuhkannya. Nah, ketika oke, apa sih yang bisa aku bantu dari cerita kamu ini? Oke, apa sih yang bisa aku berikan ketika kamu menceritakan hal ini? Aku nggak butuh untuk bantuan sih. Aku hanya butuh diberikan sebuah semangat aja. Nah, diberikan sebuah semangat itu juga sebuah bantuan. Aku lagi nggak butuh apa-apa sih karena yang aku ceritakan ini adalah sebuah kesenangan gitu. Oke, aku ikut seneng loh dengar cerita kamu. Nah, ini adalah sebuah sebuah helping other, sebuah bantuan motivasi kepada dia semakin bersemangat, semakin bahagia, semakin merasakan rasa kebersyukurannya. Nah, oke Jadi, ya. Sama ya, kelompok 2 tadi juga sama, menunjukkan perhatiannya juga. Dan kelompok 3 sama kelompok 4 tadi menemukan bahwa bisa menerima emosi orang lain. Nah, kita menerima emosi orang lain. Oke, nggak apa-apa kok kamu marah. Kamu wajar kok marah itu seperti itu wajar kok. Karena memang kondisinya memang seperti itu, menjengkelkan sekali situasi kondisinya itu wajar banget. Nah,
tapi kamu harus bisa mengendalikan. Nah, terima kasih ya tadi kelompok 3 sama kelompok 4 yang sudah sharing gitu. Jadi akhirnya ketika kita sudah melakukan empati, kita juga mengedukasi teman kita, kawan bicara kita. Nggak apa-apa kok kamu melakukan hal itu, nggak apa-apa banget. Kamu punya emosi marah itu nggak apa-apa banget. Tapi jangan lama-lama marahnya. Nah, tadi yang disampaikan gitu ya, jangan lama-lama marahnya. Kamu harus bisa meregulasi emosimu itu. Regulation emotion gitu ya. Jadi kamu bisa meregulasi emosi itu. Kamu bisa memanage emosi itu. Tadi ya yang ada di slide. Nah, emotional regulation ya. Akhirnya teman-teman ketika punya empati terhadap orang lain, bisa menerima emosi orang lain, akhirnya apa? Akhirnya bisa mengedukasi orang lain untuk bisa meregulasi emosinya sendiri ya. Karena kita tidak bisa meregulasi emosi orang lain. Yang ada yang bisa kita lakukan adalah mengedukasinya. Kita kasih tahu tahap-tahapnya. Nah, dari kelompok 5 sama 6, nah, menyelami sudut pandang orang lain. Akhirnya kita tahu, oh, sudut pandang orang lain itu berbeda dengan diri kita. Dan boleh loh itu terjadi karena memang diri kita berbeda dengan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Insightful ya. Akhirnya yang terjadi kita punya pengalaman, kita punya cerita dari orang lain tanpa kita melakukan, tanpa kita ada di kondisi itu. Wow, luar biasa ya ternyata pas waktu umroh berbeda dengan cerita saya. Kalau umroh saya sih baik-baik aja ya bersyukurnya, tapi umrohnya teman saya nggak baik gitu. Bukannya nggak baik dalam hal arti yang jelek ya, tapi ada sebuah insightful, ada sebuah meaning of life, ada sebuah makna yang disampaikan di sana gitu. Nah, itu betul sekali. Jadi kita bisa menyelami sudut pandang orang lain. Kita punya pengalaman dari orang lain. Kita punya pembelajaran. Kita juga punya pengetahuan dari pengalaman orang lain. Nah, luar biasanya sekali itu ya tadi ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6 ya. Jadi sudah menemukan adalah empati itu adalah sebuah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan menciptakan dunia yang lebih baik.